Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas salah satu organ penting dalam perusahaan, yaitu Dewan Direksi. Materi yang akan dibahas meliputi pengertian Dewan Direksi, komposisi, proses pengangkatan dan pemberhentian, kemampuan serta integritas yang harus dimiliki, tugas dan wewenangnya, hingga contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Mari kita mulai. Apa itu Dewan Direksi? Dewan Direksi adalah organ perusahaan yang memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dan menjalankan kegiatan perusahaan sehari-hari. Direksi bertugas memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan tujuan perusahaan, peraturan yang berlaku, serta mampu memberikan manfaat bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Selain mengelola perusahaan, direksi juga berwenang mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Karena itulah, direksi memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah, strategi, dan keberhasilan sebuah perusahaan. Selanjutnya kita membahas mengenai komposisi Dewan Direksi. Pada badan usaha milik negara atau BUMN, jumlah anggota direksi disesuaikan dengan kebutuhan dan besarnya perusahaan. Namun, direksi harus terdiri dari minimal 2 orang anggota, dan salah satunya menjabat sebagai direktur utama. Komposisi direksi juga harus memperhatikan keberagaman keahlian, pengalaman, dan kompetensi agar perusahaan dapat dikelola secara profesional. Selain itu, paling sedikit 20% anggota direksi harus berasal dari kalangan profesional yang tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah agar pengambilan keputusan menjadi lebih independen, objektif, dan berorientasi pada kepentingan perusahaan. Lalu, bagaimana proses pengangkatan direksi? Anggota direksi diangkat melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Masa jabatan direksi paling lama 5 tahun dan dapat diangkat kembali apabila dinilai masih layak serta dibutuhkan oleh perusahaan. Sebelum diangkat, setiap calon direksi harus melalui proses seleksi. Calon direksi harus memiliki rekam jejak yang baik, tidak pernah terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan usaha, bebas dari konflik kepentingan, serta memahami bidang usaha perusahaan yang akan dipimpinnya. Dengan proses seleksi tersebut, perusahaan berharap memperoleh direksi yang profesional, kompeten, dan mampu membawa perusahaan berkembang. Selain dapat diangkat, direksi juga dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir. Pemberhentian dilakukan melalui keputusan RUPS. Hal ini dapat terjadi apabila direksi melanggar peraturan, tidak menjalankan tugas dengan baik, melakukan tindakan yang merugikan perusahaan, atau mengundurkan diri. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris juga dapat memberhentikan sementara anggota direksi apabila diduga melakukan pelanggaran yang merugikan perusahaan. Selanjutnya, keputusan akhir tetap ditentukan melalui RUPS. Menjadi anggota direksi bukan hanya membutuhkan kemampuan, tetapi juga integritas yang tinggi. Dari sisi integritas, seorang direksi harus memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah terlibat tindak pidana, bersedia melaporkan harta kekayaannya, dan menghindari konflik kepentingan. Sedangkan dari sisi kemampuan, direksi harus memahami bidang usaha perusahaan, memiliki kemampuan dalam manajemen, keuangan, hukum, operasional, serta manajemen risiko. Selain itu, kemampuan memimpin juga sangat penting, karena direksi bertanggung jawab mengarahkan seluruh kegiatan perusahaan. Kemampuan dan integritas yang baik akan membantu direksi mengambil keputusan yang tepat dan menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan. Tugas Dewan Direksi. Sekarang kita masuk pada tugas utama Dewan Direksi. Sebagai pengelola perusahaan, direksi bertanggung jawab menjalankan operasional perusahaan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Direksi juga menyusun rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP, serta rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP. Dokumen tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan. Selain itu, direksi melaksanakan strategi bisnis perusahaan, memastikan seluruh kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mengelola aset perusahaan, serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki. Direksi juga harus menjaga hubungan baik dengan seluruh stakeholder, seperti pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, dan masyarakat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban,
direksi wajib melaporkan hasil kinerja perusahaan kepada RUPS secara berkala. Untuk melaksanakan tugas tersebut, direksi diberikan sejumlah wewenang. Direksi berhak mewakili perusahaan dalam berbagai urusan hukum maupun bisnis. Direksi juga dapat membuat perjanjian kerjasama, menandatangani kontrak bisnis, dan mengambil keputusan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan. Selain itu, direksi memiliki kewenangan mengangkat, menempatkan, membina, hingga memberhentikan karyawan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, setiap wewenang selalu disertai dengan tanggung jawab. Apabila direksi melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian perusahaan, maka anggota direksi dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Sebaliknya, apabila direksi dapat membuktikan bahwa ia telah bertindak dengan itikat baik, penuh kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, dan telah berusaha mencegah kerugian, maka tanggung jawab tersebut dapat dikecualikan sesuai ketentuan hukum. Agar lebih mudah dipahami, mari kita lihat contoh nyata. Kasus yang cukup terkenal adalah kasus yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emir Syahsatar. Sebagai Direktur Utama, beliau memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan strategis, termasuk dalam pengadaan armada pesawat. Namun, dalam proses pengadaan pesawat CRJ 1000 dan ATR 72.600, pengadilan menyatakan bahwa beliau terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara melalui PT Garuda Indonesia. Kasus tersebut juga menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Dari kasus ini, kita dapat memahami bahwa jabatan direksi bukan hanya memberikan kekuasaan dalam mengambil keputusan, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap keputusan harus didasarkan pada prinsip profesionalisme, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan integritas. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa Dewan Direksi merupakan organ perusahaan yang memiliki peran sangat penting dalam mengelola dan menentukan arah perusahaan. Direksi bertugas menjalankan operasional perusahaan, menyusun strategi bisnis, mengelola sumber daya, menjaga hubungan dengan para pemangku kepentingan, serta memastikan seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk menjalankan tugas tersebut, seorang direksi harus memiliki kemampuan yang baik di bidang manajemen, keuangan, hukum, dan operasional, serta didukung oleh integritas yang tinggi. Kasus PT Garuda Indonesia membuktikan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat menimbulkan kerugian besar dan berakibat pada pertanggungjawaban hukum secara pribadi. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Corporate Governance menjadi kunci agar perusahaan dapat dikelola secara profesional, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Demikian penjelasan mengenai Dewan Direksi sebagai salah satu organ perusahaan. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga materi yang disampaikan dapat menambah pemahaman kita mengenai pentingnya peran direksi dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.